Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah maba'd. Yang kami hormati Ibu Erin Rismaya, Magister Ekonomi selaku dosen pengampu mata kuliah perbankan syariah, serta teman-teman yang kami banggakan. Selamat pagi dan menjelang siang. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan selalu berada dalam keberkahan dan lindungannya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang perbedaan operasionalisasi perbankan konvensional dan perbankan syariah. Pada kesempatan kali ini saya selaku moderator akan memandu presentasi pada hari ini, dan pada hari ini akan disampaikan oleh beberapa pemateri yang terdiri dari 1 Eriana, 2 Gilang, 3 Arini, 4 Nilna, 5 Atik, 6 Abdurrahman, 7 Gina, ke-8 Cici, dan yang terakhir saya sendiri. Baik, langsung saja. Pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh saudari Ariana dan selanjutnya akan disambung oleh pemateri selanjutnya. Kepada para pemateri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariana dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian bank konvensional. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu bank. Bank berasal dari bahasa Itali, yakni banco, yang berarti kepingan papan untuk buku sejenis meja. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1, bank dapat diartikan yaitu suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan maksud bank konvensional dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank konvensional yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang mana dalam kegiatannya memberikan jasa. Jadi, dari pengertian bank di atas, bank konvensional adalah suatu jenis lembaga keuangan yang memberikan jasa, misalnya menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan memperlancar transaksi dengan menggunakan sistem perhitungan bunga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Windu Kusuma dari kelas HESB semester 7. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem operasional pada bank konvensional. Secara harfiah, sistem operasional merupakan suatu dasar ataupun suatu konsep yang dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Maka bisa kita pahami dari apa yang dimaksud dengan sistem operasional pada bank konvensional adalah suatu sistem ataupun suatu dasar yang dijadikan sebagai landasan kegiatan-kegiatan dalam bank konvensional. Nah, lalu apakah itu sistem operasionalnya? Yaitu sistem bunga yang meliputi suku bunga kredit dan suku bunga simpanan. Apa yang dimaksud dengan suku bunga kredit? Suku bunga kredit adalah suku bunga yang ditagihkan dari nasabah atas balas jasa karena meminjam uang dari bank. Nah, maka hal ini bisa kita pahami. Suku bunga kredit ialah sebagai sumber pendapatan bagi pihak bank konvensional. Lalu suku bunga simpanan ialah suku bunga yang diberikan kepada nasabah dari bank atas balas jasa karena telah menyimpan atau telah melakukan penyimpanan kepada bank. Nah, oleh karena itu, sistem atau suku bunga simpanan merupakan pengeluaran dari bank konvensional itu sendiri. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Irana, NIM 1708200223. Di sini saya akan menjelaskan sistem operasional bank konvensional. Adapun sistem operasional bank konvensional yaitu pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa giro, deposit berjangka, sertifikat deposit, dan tabungan. Kemudian yang kedua yaitu menerbitkan surat pengakuan utang. Yang ketiga yaitu membeli, menjual, dan menjamin surat-surat berharga yang antara lain berupa
Pertama, kertas bendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang ketiga, obligasi. Yang keempat, yaitu surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. Yang kelima, instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu 1 tahun. Kemudian yang keempat, sistem operasional bank konvensional, yaitu memindahkan uang. Yang kelima, menempatkan dana kepada pihak lain, meminjamkan dana kepada masyarakat, atau meminjamkan dana kepada pihak lain. Kemudian yang keenam yaitu menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan penghitungan dengan pihak ketiga. Yang ketujuh yaitu menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Yang kedelapan, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak. Yang kesembilan yaitu melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Kemudian yang ke-10 yaitu melakukan kegiatan anjak piutang dan usaha kartu kredit. Kemudian yang ke-11 itu melakukan kegiatan pengelolaan valuta asing dan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang ke-11 yaitu melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan. Yang terakhir yaitu melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya. Saya Nilnamin Hatila ingin menjelaskan tentang pengertian bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang secara operasionalnya berdasarkan konsep muamalah secara Islam yang sesuai dengan garis-garis yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun pengertian bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Operasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan hadis Rasul. Ada juga yang mengartikan bahwa bank syariah itu adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa di dalam pembayaran serta pengedaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Itu tentang pengertian bank syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, saya Muhammad Abdurrahman akan membahas mengenai bank syariah. Bank syariah ialah bank yang mana sistem operasionalnya menganut prinsip-prinsip muamalah Islam atau hukum ekonomi syariah, yang mana pengambilan dasar hukumnya itu bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabi ataupun hadis. Bank syariah sendiri telah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1992, yang mana nanti kawan-kawan bisa baca lebih lanjut di makalah ataupun undang-undang yang telah kami sebutkan di awal. Bank syariah dalam pelaksanaannya memiliki beberapa bentuk. Adapun yang pertama ialah bentuk sistem simpanan murni. Di dalam sistem simpanan murni dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ialah tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah itu apa sih? Tabungan mudharabah ialah pihak nasabah memberikan uang atau menyimpan uangnya di bank untuk bank kelola. Jadi pihak nasabah bertindak sebagai sohibul mal. Adapun pihak bank bertindak sebagai mudharib atau yang mengelola uang. Adapun nanti keuntungannya sudah dibagi atau sudah dikalkulasikan di awal, tidak menggunakan sistem bunga. Yang kedua ialah deposito mudharabah. Deposito mudharabah ialah pihak sohibul mal, dalam hal ini ialah nasabah, memberikan sejumlah uang kepada pihak bank sebagai mudharib, yang mana untuk pengambilan uangnya sudah ditentukan di awal akad. Ada yang 6 bulan, ada yang 12 bulan, 1 tahun, ada yang 2 tahun dan sebagainya macamnya. Yang ketiga ialah girawadiah. Girawadiah ialah titipan pihak ketiga kepada bank syariah, yang mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek. Nah, itu yang pertama. Adapun yang kedua ialah sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil itu apa? Ada yang musyarakah, ada juga yang mudharabah. Musyarakah ialah pihak sohibul mal dan mudharib sepakat untuk membagi hasil keuntungannya. Sama halnya dengan musyarakah, mudharabah pun sama.
Jadi resiko di depan apabila mudorib memperoleh kerugian, maka pihak sohibul mal pun akan memperoleh kerugian yang sama. Nah, jadi dari dua sistem pengelolaan bank syariah di awal tadi tidak menganut sistem bunga sama sekali, maka dapat dikatakan dua sistem yang tadi ialah terbebas dari unsur-unsur riba yang mana diharamkan oleh agama Islam. Adapun sistem-sistem pengoperasian bank syariah berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya, yaitu Atik Plantika. Untuk sebelumnya saya minta maaf dan selalu jaga kesehatan di rumah. Saya, Atik Plantika Nugraha, akan melanjutkan pemaparan dari Muhammad Abdurrahman mengenai sistem operasional bank syariah. Sistem operasional bank syariah ada sistem jual beli dan margin keuntungan, atau bisa disebut dengan murabahah. Murabahah adalah sistem jual beli terhadap suatu barang, di mana penjual menyebutkan harga pembelian kepada pembeli, kemudian menjualkannya kepada pembeli dengan syarat keuntungan yang diharapkan dalam jumlah tertentu. Dalam aplikasi bank syariah, bank itu sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh pembeli atau nasabah dengan membelinya dari supplier, kemudian menjualkannya kepada pembeli atau nasabah dengan harga yang lebih tinggi dari sebelumnya. Proses pembayarannya biasanya dalam bentuk cicilan bulanan. Kemudian ada sistem sewa atau al-ijarah, yaitu kegiatan pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Begitu juga dengan pembayarannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir ada sistem fee atau jasa. Ada 3 bentuk operasional bank syariah yang didasari dari sistem fee atau jasa. Yang pertama yaitu bank garansi. Bank garansi adalah jaminan yang diterbitkan oleh pihak bank dalam bentuk warkat. Yang kedua adalah inkaso, yaitu jasa yang diberikan pihak bank dalam hal menagih hutang kepada pihak tertentu. Kemudian yang ketiga adalah transfer, yaitu bentuk pembayaran pihak bank dengan mentransfer uang melalui rekening bank. Merupakan jaminan yang diterbitkan oleh bank syariah dalam bentuk warkat yang bertujuan untuk menunjukkan akan adanya kewajiban keuangan pihak bank untuk melunasi atau membayar kepada pihak yang mendapatkan atau menerima jaminan. Yang kedua, inkaso merupakan jasa yang diberikan oleh pihak bank dalam menagih utang kepada pihak tertentu sebagai kegiatan melaksanakan amanat dari pihak ketiga dan sesuai dengan yang ditunjuk oleh pihak yang memberikan amanat kepada pihak bank. Yang ketiga, transfer yang dilakukan oleh pihak bank hampir sama dengan transfer yang dilakukan oleh pihak nasabah, di mana bank membayar dengan cara mentransfer uang melalui rekening bank. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Nurhayati akan memaparkan mengenai persamaan sistem bank konvensional dan bank syariah pada konteks meraih keuntungan dalam sistem bunga dan bagi hasil. Dilihat dari perannya, persamaan antara sistem bunga dan sistem bagi hasil merupakan sistem yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga perbankan dalam penyaluran dana kepada masyarakat. Pihak kreditur
atau bank dan pihak debitur atau nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan, yang mana pihak debitur mendapatkan keuntungan memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh bank dan membayarnya dengan cara berangsur, sedangkan pihak kreditur mendapatkan keuntungan dengan sejumlah dana dari pihak debitur berdasarkan perhitungan sistem bunga dan sistem bagi hasil. Dengan demikian, bunga dan bagi hasil adalah sarana utama dalam meraih keuntungan, baik lembaga perbankan maupun lembaga lainnya. Ya, baik, selanjutnya yaitu tentang perbedaan sistem bank konvensional dan bank syariah dalam kajian tentang bagi hasil dan bunga. Perbedaan yang sangat mendasar mengenai bagi hasil dan bunga pada bank konvensional dan bank syariah ini ialah dimana dalam bunga, dalam bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada kesepakatan bersama, di mana pihak bank menentukan margin atau keuntungan dan lain sebagainya ini secara sepihak, tanpa memperhitungkan apakah sistem bunga itu dapat memilihkan nasabah atau tidak dalam membayar angsuran. Sedangkan dalam sistem bagi hasil tidak seperti itu, atau sebaliknya, di mana kedua pihak saling menentukan satu sama lain berapa nilai bagi hasil untuk nanti akan disepakati. Kemudian yang kedua yaitu pada sistem bunga, suku bunga pinjaman bank konvensional dan suku bunga pinjaman bank konvensional ini saling mempengaruhi satu sama lain, di mana apabila suku bunga simpanan tinggi, maka otomatis suku bunga pinjaman pun ikut tinggi. Sedangkan dalam sistem bagi hasil tidak demikian, yaitu nilai bagi hasilnya itu tetap atau flat, jadi tidak mengalami kenaikan ataupun mengalami penurunan sebagaimana pada sistem bunga yang ada pada bank konvensional. Dan yang terakhir yaitu pada sistem bunga, tinggi rendahnya bunga ini dipengaruhi oleh target laba atau keuntungan yang ditargetkan oleh pihak bank. Jadi apabila laba yang ditargetkan oleh pihak bank ini tinggi, maka bunga pun akan ikut tinggi pula. Sedangkan pada sistem bagi hasil pada perbankan syariah itu tidak demikian, tetapi yaitu tadi sama yang seperti sebelumnya, yaitu standar. Jadi sama-sama sesuai dengan kesepakatan bersama dan tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yang dipengaruhi oleh suku bunga simpanan. Sekian penyampaian materi dari saya atau kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya yaitu sesi pertanyaan akan dilanjutkan pada kolom komentar di bawah ini. Silakan pada teman-teman yang ingin bertanya terkait materi perbedaan operasionalisasi perbankan konvensional dan perbankan syariah untuk menyampaikan pertanyaannya di bawah ini. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.